Oke, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau lihat ke depan nih soal kecerdasan emosional. Sumber yang kita pegang ini, bab 14 bagian 4 ya, itu kayak ngajak mikir. Bukan lagi soal apa itu AI, tapi kemampuan apa lagi sih yang perlu kita gabungin sama AI biar sukses nanti? Iya, betul. Sumber ini langsung buka dengan pandangan tokoh-tokoh kayak Mark Benioff, Tim Cook gitu ya. Intinya sih jelas, AI itu penting, tapi kayak ini nggak cukup kalau sendirian. Ada semacam campuran krusial gitu yang perlu kita pahami bareng. Nah, campuran krusial. Mark Benioff itu kan nyebut 4 Q. IEQ udah pasti, kecerdasan emosional. Terus IQ, ya keahlian teknis, kognitif lah. Lalu ada CQ, nah ini kreativitas. Kemampuan mikir out of the box yang kayaknya makin penting ya sekarang. Pas banyak kerjaan rutin udah bisa mesin yang ngerjain. Betul. Dan terakhir SQ. Ini bukan cuma soal agama gitu kan ya, tapi lebih ke kecerdasan memaknai hidup. Punya purpose yang kuat. Gimana tuh kaitannya semua? Ya, SQ itu lebih ke arah purpose atau tujuan hidup yang mendalam. Menariknya, Tim Cook di Apple juga nyari hal mirip loh pas rekrut orang. Jadi bukan cuma yang jago teknis aja, tapi juga orang yang, rasa ingin taunya gede. Penasaran gitu ya? Iya, terus punya sense of purpose juga. Peduli sama dunia, punya misi yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dan, nah ini penting, bisa kolaborasi secara inovatif. Oke. Kolaborasi inovatif. Ini sebenarnya bukan cuma resep sukses Apple aja sih, tapi kayaknya jadi pola pikir yang relevan banget buat tantangan ke depan, dimanapun Anda bekerja nanti. Mereka nyari sinergi, bukan cuma satu jagoan gitu. Jadi purpose atau tujuan hidup ini kayaknya jadi benang merah yang kuat ya. Di sini disebutin juga kan Iya. gimana generasi muda kayak Gen Z itu motivasinya kuat banget dari purpose. Misalnya isu perubahan iklim. Mungkin fokusnya beda ya sama generasi sebelumnya. Iya. Ini mungkin jadi pertanyaan refleksi juga buat Anda yang dengerin. Sebenarnya apa sih yang benar-benar bikin Anda semangat, yang gerakin Anda sekarang ini? Nah, ini bagian yang menurut saya menarik banget. Purpose pribadi ini ternyata nggak harus plek-ketiplek sama misi formal organisasi tempat kita kerja. Oh iya, gimana tuh maksudnya? Ingat contoh Govan Brown, sopir bus itu loh. Dia ngelihat penumpangnya itu kayak umatnya dia. Ada makna personal di situ. Ah, iya ingat. Atau petugas kebersihan di NASA, yang ngerasa dia ikut bantu mendaratkan manusia di bulan. Kan keren banget ya, nemuin makna gitu di kerjaannya. Wah iya juga ya. Jadi nggak harus jabatan tinggi gitu ya buat ngerasa punya purpose. Betul. Bahkan sumber Anda ini ngutip risetnya Signe Spencer. Hasilnya lumayan bikin kaget sih. Ternyata bertindak sesuai nilai-nilai pribadi kita, jadi orang yang purposeful gitu, itu seringkali dampaknya ke kinerja optimal lebih gede daripada sekedar, ya cocok sama misi perusahaan di atas kertas. Jadi tindakan nyata sesuai nilai kita itu lebih penting ya? Bisa jadi, keaslian tindakan itu bisa ngalahin keselarasan formal istilahnya. Ujung-ujungnya ini soal motivasi intrinsik sih. Ngerjain sesuatu karena emang suka, karena ada artinya buat kita, bukan cuma karena, ya, gaji atau bonus. Oke, paham. Selain soal kombinasi skill dan purpose tadi, ada lagi nggak yang ditekankan sumber ini buat AI ke depan? Ada. Beberapa aspek AI sendiri disebut bakal jadi lebih penting lagi. Contohnya adaptabilitas. Adaptabilitas ya, kelincahan gitu. Iya, kelincahan ngadapin perubahan ketidakpastian. Ini kan kunci banget ya di era AI sama kerja hibrida yang, dinamis banget kayak sekarang. Kerasa banget kan ya? Kerasa banget sih. Tiap hari kayak ada aja yang baru. Nah, itu dia. Terus, pas teknologi banyak ngambil alih tugas-tugas rutin, keunggulan kita sebagai manusia itu ya di interaksi antar manusia. Sentuhan manusianya itu, komunikasi virtual yang makin banyak ini, butuh empati yang lebih disengaja, lebih eksplisit. Maksudnya disengaja gimana tuh? Ya karena kita kehilangan banyak banget isyarat nonverbal kalau cuma lewat layar kan. Gampang banget salah paham atau nggak nangkep nuansa. Ah iya ya, bener juga. Jadi kemampuan sentuhan manusia ini, empati yang benar-benar diusahain ini, bakal makin berharga. Susah digantiin mesin soalnya. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih ya, inti dari semua ini apa dong? Kelihatannya campuran krusial buat masa depan itu intinya di sinergi ya. Gabungin keahlian teknis alias IQ, kreativitas atau CQ, terus purpose yang kuat itu SQ, dengan kecerdasan emosional EQ yang juga di-upgrade.
terutama soal adaptabilitas sama empati yang lebih sadar tadi. Jadi bukan milih salah satu, tapi gimana maduin semuanya. Gitu ya? Persis, itu dia intisarinya. Dan ini mungkin bisa jadi satu pertanyaan penutup buat Anda renungkan lebih lanjut. Kalau kita lihat kombinasi krusial ini, AI, purpose, keahlian teknis, kreativitas, langkah konkret apa ya yang bisa Anda mulai ambil sekarang? Buat ngumpulin sinergi ini di kerjaan, di hidup Anda, tujuannya bukan cuma buat sukses pribadi aja sih, tapi juga biar kita sama-sama bisa ikut jawab tantangan masa depan. Nah, itu mungkin sesuatu buat dipikirin lagi ya.